Nah, eh, selain dari yang sudah disebutkan tadi, apakah ada rencana-rencana lain yang mungkin mau disampaikan pada teman-teman alumni barangkali? Mungkin berkaitan sama online kelas atau online workshop yang saya sedang laksanakan sekarang. Mungkin Bu Tita bisa Ya, menjelaskan, silakan. ya itu tadi ada protes sedikit dari Bu Yuyun tuh Pak Bi. Saya Hmm. Pak ketinggalan gitu. Bu Yuyun, Bu Yuyun nggak ketinggalan tuh dibawa di mana-mana tuh frozen food semuanya kerjaannya Bu Yuyun itu. Jadi semua di balik layarnya frozen foodnya itu ada Bu Yuyun di situ. Jadi Pak Bu Yuyun nggak bakal ketinggalan. Itu semuanya ada Bu Yuyun. Ada trademarknya Bu Yuyun. Ada cap Oh, tangan Mas Koko juga loh. Mas Mas Koko Koko sama juga. sama Mas Haryo ya. Iya, FRM. Ini luar biasa ini semuanya. Oke, tadi di atas sudah kita sebut brand-brand yang sempat ada yang omsetnya naik, yang stabil, dan yang terpukul tapi sudah bisa mencari jalan keluar untuk bisa naik kembali. Uh, Pivot belum ya Pak Bi ya? Belum masuk yang poin 4 ya? Ya, poin 4 belum. Oke. Silakan. Yang pivot dulu atau yang kelas dulu? Pivot dulu aja. Oke, kita selesaiin dulu ya. Oke, brand-brand yang terpaksa melakukan pivot karena bisnis utamanya mereka benar-benar terpuruk karena kondisi seperti ini. Yang pertama itu sebelum saya ke yang lain, yang pertama tuh kita sendiri Pak Bi. Kita juga kena nih Pak Bi, kita ini juga korban. Jadi Pak Bi itu karena kita kan kebanyakan memang masih offline ya, kelasnya masih offline, ketemu setiap bulan. Karena kenapa masih offline? Karena masih banyak yang pengen ketemu Pak Bi, masih pengen yang terkoneksi dengan Pak Bi. Akhirnya kita tidak bisa menghindari untuk tetap mengadakan kelas setiap bulannya offline di rumah UKM. Dan begitu bulan terakhir itu kita adakan di Semarang, jadi teman-teman Semarang Anda beruntung banget, setelah itu kita nggak ada kelas lagi ya. Kalau nggak salah bulan Maret kan udah kita berhenti, kemudian yang kelas yang bulan Maret langsung kita refund semuanya. Nah, akhirnya Pak Abi juga melakukan pivot, salah satunya dari offline ke online. Jadi biasanya nih memang apa yang disuggest atau disampaikan Pak Abi itu Pak Bi sudah mencoba terlebih dahulu. Jadi kayak live setiap hari non-stop. Ini dilakukan Pak Bi adalah untuk memaintain personal brand. Itu penting. Jadi teman-teman kalau bilang, gue mesti ngapain, personal brand gue gimana? Gak usah capek-capek. Contoh Pak Bi. Pak Bi ini yang dilakukan Pak Bi ini sebenarnya adalah sebuah contoh. Melakukan live setiap hari itu adalah untuk memaintain personal brand. Itu satu. Jadi yang dilakukan nggak perlu nggak pakai uang, nggak pakai apa, ini benar-benar cuma live setiap hari menyapa teman-teman alumni, teman-teman non alumni juga menjawab semua pertanyaan. Itu adalah personal brand yang dibangun oleh Pak Bi dan Pak Bi memaintain secara konsisten. Nggak ada libur ya Pak Bi ya. Tapi habis lebaran, tapi nanti lebaran kita libur dulu ya. Itu request saya. Ada off-nya juga nih, Pak Bi perlu istirahat, kasihan Pak Bi capek. Nah, kemudian setelah itu baru Pak Bi sampaikan kepada teman-teman bahwa kita harus melakukan pivot. Contoh Pak Bi adalah dari offline harus ke online. Jadi, online yang dilakukan adalah dengan membuka kelas online. Apakah berhasil? Enggak harus. Kita juga mengalami coba-coba waktu pertama kita buka kelas online yang apa tuh namanya BBB online ya. Ternyata yang ikut nggak terlalu banyak. Begitu terus Pak Bi coba lagi kita dengan yang kelas online ini yang mulai dari yang ada 4 kelas kemarin ya, satu paket ya. Nah, abis BBB online yang melalui Zoom, nanti akan dilanjutkan setelah Lebaran akan ada kelas copywriting, yaitu untuk bagaimana mengaktifasi brand-brand Anda. Dasarnya apa? Ya dasarnya tetap materi BBB kemarin gitu. Jadi kita udah melalui tahapan percobaan juga. Pak Bi nggak semuanya sukses. Pak Bi juga
ada kalanya juga gimana ya supaya responnya tinggi segala macam, itu kita juga semuanya dipelajari. Jadi pesan dari Pak Bi adalah jangan putus semangat, gitu ya Pak Bi ya. Saya mewakili Pak Bi. Saya mewakili Pak Bi. Jadi kira-kiranya seperti itu, bahwa Pak Bi pun juga melakukan pivot, dan dari yang kemarin kita sempat bedah barengan, ada beberapa yang juga menyatakan melakukan pivot. Misalnya contohnya adalah Hana. Hana itu dari konveksi yang bikin baju-baju, dia sendiri juga ekspor ke China kalau nggak salah ya. Tapi karena semua tidak bisa dilakukan, akhirnya dia pivot dari fashion ke baju APD. Kemudian juga masker. Kemudian banyak sih yang melakukan hal seperti itu, nggak cuma Hana, ada juga Batik Trusmi, Sally, kalau saya lihat ininya live-nya juga semuanya isinya masker batik. Kemudian ada Malang Strudel, Mas Doni, ini pivotnya nggak cuma di makanan, oleh-oleh, tapi juga Mas Doni kalau nggak salah juga ada kafe ya Pak Bi ya. Kemudian ada makanan-makanan frozen juga. Jadi Malang Strudel juga masuk ke frozen. Kemudian keranjang Bali semua dilakukan melalui online. Simple wedding Bu, itu anak saya juga kayaknya reschedule. Bu Naja, kayaknya anak saya reschedule juga tuh Bu, nggak tahu nih sampai kapan. Bahkan nikahnya dimajuin Bu. Nikah duluan Bu, yang penting nikah duluan. Ntar resepsinya nunggu nanti sama Bu Najah ngobrol lagi. Kemudian ada Asperika, Kang Dimas, Bogor, yang juga terkena dampak dari seluruh perweddingan di hold, nggak boleh ketemu 10 orang lebih ya. Akhirnya masuk ke pemotretan produk. Oh ya Bu, nanti kita juga masih pakai ini karena masih PSBB, jadi nikahnya Fadia di KUA. Di KUA. Gitu sih, itu Pak Bi kira-kira contoh yang melakukan pivot. Tadi contoh paling utamanya adalah Pak Bi. Baik. Ya. Jadi ada juga yang nanya ke saya langsung, bedanya copywriting yang diajarkan oleh teman-teman master-master yang lain dengan yang diajarkan oleh Pak Bi, itu apa gitu ya. Nah, saya sedang menyiapkan bahannya untuk menjelaskan, tapi kira-kira begini, kalau saya perhatikan dari bukunya Kang Dewa atau bukunya siapa tuh yang next level itu kebanyakan yang diajarkan itu memang teknis ya. Jadi teknik menulis copywriting, dan beberapa macam, ada storytelling, ada cover selling, ada NLP dan segala macam. Itu teknik ya. Nah, kalau kita bicara teknik, itu memang pekerjaan dari para pelaku ya atau pelaksana. Sementara ada yang namanya taktik. Nah, taktik ini biasanya kalau di di bangunan itu mandornya lah. Jadi dia mengatur schedule, kapan harus di delivery, kemudian dia bikin production treatment dan segala macam. Nah, kemudian di atas itu ada yang namanya strategi. Jadi copywriting juga ada strateginya gitu ya. Dan strategi ini biasanya kalau di bangunan itu insinyurnya lah, yang bikin blueprint-nya itu strategi. Nah, yang paling ujung itu adalah yang pesan rumah gitu. Yang pesan rumah itu dia menentukan arah dari copywriting ini mau kemana, mau diapain. Nah itu arah itu ada ada 5 ya. Purpose-nya apa nih copywriting ini? Kamu nulis itu ditujukan untuk kepentingan apa? Branding, marketing, atau selling gitu.
Kemudian passion yang harus dimasukkan itu apa? Yang kalau selling jelas call to action, tapi kalau branding apa gitu kan? Nah itu jadi yang saya ajarkan tuh pendeknya beginilah, copywriting with purpose. Jadi copywriting yang mengarahkan ini ditujukan ke marketing, selling atau branding. Bahkan juga untuk korporat. Jadi ini yang membedakan. Makanya kenapa menjadi 4 kelas? Ada istilah copywriting 1.0, copywriting 2.0, copywriting 3.0, dan copywriting 4.0. Nah ini melengkapi apa yang sudah diajarkan teman-teman, sehingga teknik yang diajarkan itu betul-betul bisa dipraktekkan dengan tujuan. Bukan cuman jualan gitu ya. Atau cuman copywriting tentang produk. Jadi ini yang saya ingin teman-teman itu bisa lebih holistik melihat praktek daripada copywriting melalui praktek tentang branding, marketing atau selling lewat copywriting. Nah ini kalau kata Pak Budi, strategi memang penting, tapi implementasi dari strategi itu lebih penting. Jadi realisasi dari strategi itu lebih penting. Kalau nggak ngerti cara realisasinya, ya akan menemui kegagalan. Gitu, Bu Tita. Jadi rencananya seperti itu. Makanya kenapa 4 kelas pertama itu saya mengajarkan tentang brand 1.0, brand 2.0, 3.0, dan 4.0. Itu supaya nanti ketika menulis kopinya, itu tahu nih, ciri khas dari masing-masing brand ini apa, sehingga nggak akan salah tulis gitu. Jadi, kalau nanti yang akan join copywriting, mau tidak mau harus juga belajar yang 4 ini. Jadi, nggak usah khawatir, ya basicnya. Nggak usah khawatir, kita nggak akan live lagi, tapi bisa dikasih akses untuk mengikuti kelas-kelas yang sebelumnya. Kira-kira gitu. Ada tambahan mungkin, Bu Cita? Ya, jangan sampai strategi is just a strategi, karena kalau strategi cuma cuman tertulis rapi tapi ditumpuk, nanti tidak dieksekusi. Sayang ya Pak Bi, ya strategi bagus tapi tidak dieksekusi. Betul. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman UKM bahwa yang saya ajarkan ini memang cara korporasi yang disederhanakan. Jadi karena ketika saya melakukan survei di antara alumni, itu nggak ada satupun yang UKM yang tetap mau jadi UKM. Mereka selalu bilangnya, Pak, kita mau naik kelas, ya. Kita mau skill up. Nah, karena skill up inilah kemudian saya masukkan gaya atau style dari korporasi. Kalau Anda sudah jadi UKM, kemudian saya ajarkan bagaimana nge-branding yang cocok untuk UKM, lah kapan jadi korporasinya gitu ya. Yeah. Jadi oleh karena itu teman-teman harap paham. Nah juga posisinya juga. Kalau Pak Budi itu orang korporat. Pak Budi itu profesional murni. Dari Amerika sampai terakhir itu di Danone, Sari Usada, itu beliau selalu ada di korporasi besar. Ya. Sementara kalau saya posisinya antara korporat, Indomie misalnya, dengan konsumen, nah saya itu di tengah-tengah menerjemahkan kepentingan dua belah pihak. Jadi saya tidak pernah ada di korporat. Ya. Saya melayani korporat, menerjemahkan maunya korporat kepada konsumen. Sehingga posisi saya jelas beda dengan Pak Budi, posisi saya juga beda dengan mungkin teman-teman coach-coach yang lain ya. Jadi mohon dipahami. Nah ini tinggal berapa menit lagi? Masih ada. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Bu Tita, cepat sekali, nggak berasa ya. Jadi kalau mau meninggalkan tempat silakan.
Eh, saya tunggu di atas. Tapi sebelumnya saya minta merangkum, memberikan rangkuman apa yang sudah dilakukan teman-teman ini, apa yang harus ditingkatkan dan segala macam. Waktu masih cukup panjang, jadi 2 menit, silakan. Sebentar ini menyapa Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Iva. Bu Iva juga termasuk yang apa ya, pengen ngobrol sama saya gitu ya. Jadi atau ke Pak Bi, kalau biasanya teman-teman alumni nggak berani ke Pak Bi, ke saya Pak Bi. Jadi Bu Iva salah satunya dan kemarin juga udah sempat WhatsApp-WhatsAppan, terus saya kasih masukan untuk produknya yang luar biasa, minuman cengkeh pala untuk kesehatan wanita, itu juga akhirnya sudah ada kemajuan, tapi nanti kalau udah siap pengen diskusi langsung sama Pak Bi katanya. Gitu ya Bu Iva ya? Oke, untuk merangkum sebenarnya Mbak Lala juga. Oh, Mbak Lala juga ya. Oh, ya. Ditunggu sama Pak Bi. Ya, Nadia tolongin. Ini. Tunggu, ada gangguan. Oke, untuk merangkum, terus terang nih kami melihat bahwa produknya alumni itu bagus-bagus banget, keren-keren banget, hanya tinggal dikasih masukan sedikit, sebenarnya udah bisa jalan. Banyak yang sudah berhasil, banyak juga yang sedang mencari jalannya, karena yang Pak Bi ajarkan kepada teman-teman alumni ini adalah sebenarnya 15 langkah itu sebuah rel. Jadi rel inilah yang harus diisi supaya jalan brand kita dari titik 1 ke 15 itu jalannya lurus. Jadi nggak belok-belok, karena pada saat pertama kali ketemu biasanya kami menemukan bahwa DNA-nya udah bagus, produknya udah bagus, tapi value-nya masih belum kuat gitu. Jadi kita coba balikin lagi, diperkuat lagi supaya akhirnya relnya itu menjadi lurus dan menjadi kuat. Sebenarnya tugasnya Pak Bi dan saya yang membantuin Pak Bi di sini adalah hanya untuk memberikan masukan-masukan saja. Memang kami tidak bisa terjun secara teknis ya Pak Bi ya. Karena sifat kami memang sebagai konsultan, jadi kami hanya memberikan masukan, memberikan arahan, mencarikan jalan supaya jalan mana yang lebih baik ditempuh. Tapi kembali lagi kepada masing-masing. Apakah memang merasa yakin dengan masukan dari kita atau memang sudah yakin dengan jalannya sendiri. Itu semua tergantung, karena kami tidak bisa memaksakan. Itu aja sih. Jadi kalau lihat dari teman-teman yang ada yang mengirimkan produk-produknya di sini, itu kami terus terang bahagia banget gitu, seneng banget ngelihatnya. Ada yang bahkan ada juga sih yang udah ikutan dan brandnya udah kuat, produknya udah bagus. Ya kami hanya kasih masukan sedikit, hanya sedikit banget yang untuk melengkapi langkahnya saja. Tapi yang lainnya biasanya nih begitu abis ikutan kelas Pak Bi, kemudian katanya kepalanya kan terbuka, akhirnya pemikirannya menjadi luas, dan akhirnya menemukan sendiri langkah-langkah yang diajarkan Pak Bi, dan biasanya hanya menanyakan atau minta saran apakah langkah yang diambil sudah benar atau enggak. Gitu ya Pak Bi ya. Tapi selebihnya kami senang banget, kami bersyukur banget teman-teman alumni juga bisa menerapkan pelajaran yang disampaikan oleh Pak Bi. Semoga ini menjadi apa ya? Ya, yang utamanya menjadi amal jariahnya Pak Bi ya Pak Bi ya. Dan yang kedua memberikan arah yang benar bagi brand teman-teman masing-masing. Itu aja sih Pak Bi. Ya, pesan dari saya juga, saya tidak mengajarkan teori, tidak mengajarkan strategi, ya, karena saya itu hanya menceritakan langkah yang saya ambil. Jadi makanya saya sebutnya 15 langkah, bukan brand strategi. Kalau brand strategi banyak yang jago-jago, yang muda-muda itu yang sering googling juga bisa nemu brand strategi banyak sekali lah. Brand canvas juga banyak sekali.
Tapi kalau yang 15 langkah yang biasa saya lakukan adalah ini. Jadi itu yang saya bisa ya, yang saya mampu. Jadi demikian, Bu Twita, ini waktunya Ya, sudah oke. tinggal 5 menit. Jadi silakan Saya kalau mau pamit. meninggalkan tempat. Saya pamit dari bawah. Saya pamit dari bawah, nanti ketemu lagi. Baik, sampai nanti ya Pak Bi ya. Sampai nanti teman-teman. Ya, Saya off dulu yang ini. ya. Ya, baik. Begitulah teman-teman. Eh, apa yang sudah kita inisiasi untuk memberikan memberikan semangat kepada teman-teman bahwa kita nggak boleh menyerah. COVID boleh datang setiap saat, tapi kita akan tetap mencari peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi jangan ada kata menyerah. Kita boleh kecil hati sebentar, kita boleh panik sebentar, tapi setelah itu kita harus maju terus. Baik, waktu masih ada 4 menit. Tadi juga saya terlambat 5 menit, jadi masih cukup panjang. Mungkin saya tidak menjawab pertanyaan karena rencananya memang ini adalah merupakan review dari produk teman-teman yang kemarin kita wawancara bersama. Dan seperti dikatakan Bu Twita tadi, kami cukup gembira dengan hasil yang dilakukan teman-teman. Meskipun kalau saya pakai ukuran saya yang seharusnya, mungkin pencapaiannya baru 30-40%, tapi sudah jauh daripada sebelumnya. Nah, oleh karena itu, saya himbau teman-teman alumni untuk jangan sungkan menghubungi saya, mau konsultasi boleh, mau belajar lagi boleh, mau jadi cantrik boleh, mau magang boleh. Sekarang ada satu alumni yang lagi magang di kantor, mau belajar copywriting katanya, sehingga nanti kita akan arahkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Baik, silakan Bu Tita kalau mau join. Cukup, bisa berdiri di belakang. Ya, saya bergeser dikit. Nah, ini tadi itu dia siarannya dari meja makan. Kalau saya dari ruangan saya. Jadi ini kami berdua mau menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, Bu Tita kurang masuk sedikit. Ya. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah kepada teman-teman semuanya, baik alumni maupun yang belum. Kita tetap harus berbesar hati, kita tetap harus bersilaturahmi, meskipun dalam keadaan yang tidak normal. Ya. Silakan Bu Tita kalau mau mengucapkan. Ya, kami mohon maaf lahir dan batin. Nggak kedengeran ya. Bentar. Sharing. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, ada hal-hal yang kami tidak sengaja lakukan, baik itu offline maupun online. Ini saatnya kita saling bermaafan. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih khusus kepada teman-teman Rumah UKM yang meskipun lockdown selalu siap sedia dipanggil Pak Bi. Ada Kasim, ada Budi, ada Pak Adi, ada Sony juga, ada semua, termasuk office boy kami. Ada Pak Matania, ada Pak Muklas, ada Pak Sugeng, ada tim Trojan yang juga ada standby di kantor, ada Sati, ada Dion juga yang selalu mendampingi bapaknya meskipun secara offline ya Pak Bi ya. Ya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya. Jangan kecil hati, jangan
patah semangat, kita terus, meskipun katanya bulan Juni pertengahan mall udah buka Pak Bi, tapi bukan buat Pak Bi. Hanya yang usia 45 tahun ke bawah yang boleh. Itu saya dengar begini, jadi yang usia 45 tahun ke atas, itu dianggap oleh pemerintah itu orang-orang yang berkualitas dan berfaedah. Gitu. Jadi yang 45 tahun ke atas, ke bawah, itu belum terbukti. Gitu. Jadi ada yang sudah berfaedah, tapi banyak yang nggak berfaedah. Makanya silakan ke mall, nanti ketularan ya, nggak apa-apa lah. Gitu. Canda. Oke, baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas supportnya kepada Rumah UKM selama ini dan juga supportnya pada Bisa Bikin Brand. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.